Butuh upgrade. Butuh upgrade. Halo Sobat Sentral, kembali lagi di episode 2 podcast kita. Kalau sebelumnya episode pertama kita udah sama brand sebelah. Yang kali ini kita bakal, kalau mungkin udah lihat di depan kita laptop yang muter-muter ini ada brandnya, udah kelihatan juga kan brandnya brand apa. Terus jaket yang gue pakai juga kelihatan brandnya apa ya kan. Jadi nanti kita akan kenalin narasumbernya. Ini salah satu orang yang mencetuskan podcast sentral ini sampai ini bisa jadi sampai episode 2 ya kan. Jadi orang ini yang kita lemparin ide ini, nah dia semangat nih, jadi ini yang bikin kita jadi mau bikin konten ini juga gitu. Oke, jadi kita ini akan bahas Acer, brand Acer ini. Langsung kita kenalin aja kali ya si narasumber kita kali ini, Mas Januar. Halo Sobat Sentral. Ya. Gue denger kata-kata lu tadi mencetuskan ya. Mungkin sebutan gue Bapak Podcast Sentral. Bapak Podcast Sentral. Nanti kita akan bikin ini ya award buat Mas Januar kali ya. Tapi emang ini bermulanya podcast ini dari omongan-omongan di warung depan sana. Supaya itu bermula dari warung depan kita ngomongin. Kadang ide tuh bisa dapat dari mana aja, Kevin kan? Dari kamar mandi bisa. Iya, kamar mandi. Bisa mungkin. Ini kayaknya lebih cair dibanding yang kemarin ya, tapi ya ini cukup spesial karena kita langsung ngobrol sama salah satu trainer dari salah satu apa emang satu-satunya trainer ya. Enggak sih, saya tolong tambahin lagi trainernya, dia bentar lagi udah memuntah gitu. Om Kevin yang ngomong. Ini kayak bentar lagi nyampe seru sih gitu kan. Jadi kita akan langsung ngobrol sama ya salah satu inilah pioneer siap. Pioneer kan. Kenalin namanya kali Om. Kenalin namanya. Iya, gue pengen banget dikenalin nama gue belum disebut. Oh gitu. Kenalin namanya. Iya dong, biar orang tahu nama gue siapa. Oke, siap. Boleh kenalin. Oke, biasanya kita live streaming saya kamu, tapi karena di podcast kita gue lo. Biasa bahasa kita aja di lapangan ya. Oke, teman-teman semua kenalin nama gue Januar, gue di sini sebagai pelaksana trainer lah ya dari Acer ya, pelaksana ya, untuk menyampaikan salah satu knowledge ya, beberapa knowledge mengenai terkait laptop baru, laptop yang sudah ada ke teman-teman yang ada di Indonesia ya tepatnya, ya karena kebetulan saya pegang area Indonesia kebetulan. Pegang area Indonesia bukan ini, bukan Pulau Jawa dong. Indonesia cuy. Indonesia. Mantap kan? Nasional berarti. Oh iya. Mantap kan? Rekornya kan. Makanya kenapa ini orang agak susah diundang, meskipun dia yang paling ide tapi dia paling susah diundang. Gue bingung juga ini kan. Yang kemarin gue bilang sama lo kan, podcast nih kita. Oh iya, tanggal berapa? Tanggal 28. Nanti aja deh. Nanti gue kabarin dulu. Dia yang bikin ide, tapi dia yang diundang bisa jadi episode 2 harusnya episode pertama lu. Waduh. Bukan. Nah, apa? Gitulah, gitu kan? Kan biasa kalau di film-film India kan jagoan datang terakhir Om. Jadi nanti ini detik kedua dan juga yang terakhir gue penutupannya gitu. Habis itu podcastnya. Iya. Ya makanya lo undang gue lagi biar nggak habis. Jangan dong. Gitu. Lo nggak mau undang lagi? Jangan sampai habis maksudnya. Akhirnya lo undang gue lagi. Gampang lah itu. Tapi berdua ya. Nggak jadi. Oke. Jadi kan si Mas Januar ini kan trainer nasional berarti ya. Iya. Makanya kenapa kita susah ngundangnya karena beliau ini suka safari keliling Indonesia kan. Tadi kemarin kemana? Merauke ya? Manado. Manado udah. Itu kan pengalaman gue Pak. Iya kemarin gue kan ke Manado, sama Batam sama Jogja. Manado, Batam sama Jogja. Iya. Nanti market di sana gimana? Market di sana bagus Om. Karena orang-orang itu udah mulai melek ya kebutuhan laptopnya. Nah, dimana kan biasanya kita yang tahunya tuh sekolah kuliah itu semua serba paper ya, serba kertas. Sekarang udah mulai paperless ya, jadi mungkin animonya lagi naik-naiknya. Gue selalu sih sama Manado sama beberapa kota yang sebenarnya kita nggak ngeh ternyata di sana tuh peminatnya besar sekali. Lebih gede ya. Ternyata besar. Gede. Ya jadi sebenarnya nggak terpusat di Jakarta aja lah.
Iya, orang tahunya kan semuanya sentrisnya kan di Jawa, sentris ya kan. Di daerah juga sebenarnya di luar Pulau Jawa itu sebenarnya masih ada potensi juga. Makanya gue tunggu Sentral Komputer buka cabang di Manado. Kita ada pengen buka di ini Samarinda ya kemarin kalau nggak salah. Samarinda, wah. Iya, kita masih coba Mantap, yang mantap. nonton orang Sentral. Coba tolong klarifikasi Bu Christine atau apa gitu. Keren. Kemarin sebenarnya mau buka di Samarinda. Nanti kalau misalkan IKN udah buka, kita mau buka di samping ini Istana Negara. Sentral Komputer. Ada lambang Garuda. Kalau Sentral Komputer kan sentral biasanya kan pusat ya. Iya. Kan? Sentral itu pusat. Kalau yang di cabang berarti namanya cabang komputer. Enggak dong, brand komputer. Oke, sebelum kita masuk ngomongin laptop yang ada di depan ini, mungkin dari yang tahu juga laptop depan ini apa gitu kan serinya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ini mungkin pertanyaan belum pernah aku tanyain ke siapa-siapa nih. Oke. Doang nih. Kenapa Acer? Gue aja nggak tahu lu mau nanya apa. Sih, Nggak serius lu tadi. Kita nggak pernah komunikasi mau bahas apa lah tiba-tiba lu kenapa Acer? Kenapa Acer? Sengaja. Jadi pertanyaan ini biar muncul, biar lu jawab spontan ya. Oke. Jadi biar nggak terlihat, ini udah strict banget nih. Kagak ada strictnya, lo lihat gimana nih. Gak ada skrip sama sekali ya. Kita meeting aja kagak ada, cuma janjian jam doang, jam 3. Janjian datang podcast ya jam segini datang. Kita nggak ada bahas, kita cuma bilang, gue cuma bilang sama Januar kita mau bahas. Gue aja nggak tahu barangnya ini yang bahas. Ya kan gue baru tahu setengah jam sebelum kan, baru gue sebutin kan. Tadinya malah gue bilang surprise mau barang apa kan. Akhirnya karena dia mendesak, gue harus siapin gini segala macem. Terus gue ngeluarin barang apa, gue jelasin ini barang apa gitu kan. Ini baru kasih tahu setengah jam sebelum kita mulai syuting. Gimana pertanyaannya lain, nggak ada yang tahu sama sekali. Oke, gua detailin nih pertanyaannya. Kenapa calon pembeli laptop harus pilih Acer? Kenapa harus pilih Acer? Nah, asik kan pertanyaannya kan? Iya, bisa kenapa Acer? Kenapa harus pilih Acer? Ya. Kalau misalkan gue nanya kenapa Acer, terlalu mikir nih, kenapa gue kerja di Acer? Enggak dong, gue bangga kerja di Acer. Oke, bangga katanya, bangga. Kenapa orang harus pilih Acer? Oke. Kita balik lagi ke beberapa faktor yang indikator tuh banyak banget kenapa harus pilih Acer. Satu, kita jamin dari kualitasnya. Kalau misalkan ngomongin kualitas, kita track recordnya aja deh. Kita track balik lagi history ke belakangnya. Acer itu udah lama banget di Indonesia loh. Yeah. Lo tahu kan zaman Acer di Indonesia tahun berapa? Tahun 1999. Teman-temannya siapa aja lo tahu nggak? Perlu gue sebut merek-mereknya yang udah nggak ada di Indonesia. Udah nggak ada di Indonesia merek laptop itu. Ada yang masih ada nggak? Jangan deh. Ada yang masih ada, ganti nama ya, jadi itu tuh ya. Oh iya. Iya. Tadinya bukan itu ya? Tadinya bukan itu. Pokoknya. Oh iya oke. Ada banyak lah pokoknya ya. Nanti di belakang kita omong mereknya apa ya. Oh gitu. Intinya banyak nih teman-temannya Acer yang seangkatan sama Acer tuh udah pada nggak tahan mungkin di Indonesia ya, dengan segala macam perubahan yang drastis di Indonesia. Tapi Acer masih bisa bertahan. Bahkan Acer juga punya manufaktur juga. Nah, histori dari tahun ke tahun itu menandakan bahwa orang-orang itu sebenarnya percaya sama kualitas Acer, Om. Satu di situ. Orang-orang yang mungkin ya orang-orang tua kalian, abang-abang kalian tuh tahu tracknya Acer generasi. Nah, yang gue harap tuh teman-teman yang baru-baru ini juga harus tahu nih. Makanya dengan adanya podcast ini ya kan. Oke, jadi informasi satu udah sampai. Apa lagi? Kedua, mungkin kalau misalkan kita ngomongin Acer secara general ya, kita balik lagi ke after sale service. Oke, jadi service center Acer itu tersebar dari Sumatera sampai ke Papua. Kita punya, gue pernah nih dulu Om pengalaman. Gue training classroom di area Pulau Jawa, gue lupa kota apa. Gue bilang, kita tuh punya service center 103 lokasi. Nah, serang 2 bulan, 3 bulan ternyata gue ngeliat update, wah udah 110. Nambah lagi. Nah kemarin gue training, gue gak berani ngomong 110. Gue bilangnya lebih dari 110, karena takut nambah lagi Om. Nambah lagi ya, jangan bilang angka exact lah. Gue takut nambah lagi, karena gue juga saking cepatnya gue juga bisa dapat update-nya sendiri loh, walaupun gue bagian dari tim Acer. Gitu. Itu salah satu, wah keren sih. Tuh. Jadi after service tersebar. Benefitnya apa? Kalau lo punya lo mau beli deh, atau saudara lo mau beli laptop di Jakarta, terus dia mau kuliah di Yogyakarta atau mau kuliah di kota manapun itulah,
Oke, nggak perlu khawatir harus live centernya ke Jakarta lagi. Bisa di kota tersebut dan ada kok. Kita ada di kota-kota besar, tenang aja. Kota besar tuh pasti dan ada di beberapa kota-kota kecil juga ada ASP-ASP-nya. Jadi tersebar dari Sumatera hingga ke Papua. Itu bahkan di negara tetangga nih, Timur Leste, itu juga ada 2 ASP kita. Ada juga. Itu ASR Indonesia. Meskipun di luar Indonesia. Ada. Kita bisa klaim ke sana nih. Ada, bisa klaim sana. Ya. Mau klaim di mana? Malaysia? Bisa juga, kita ada International Travel Warranty. Ada ITW-nya, ada. Tenang aja. Jadi kita jamin dari sisi after sales service-nya. Makanya jaminan itu kita sebenarnya masuk lagi nih. Kita kalau ngomongin kenapa harus Acer, kita bedain mana yang Acer, mana yang khusus gaming. Tadinya kayak gitu. Cuman kalau di gaming sendiri kita punya slogan 4T. Apa tuh? Terlengkap, ya, terbaik, terjamin, dan juga teruji. Mungkin agak kebalik, sorry. Jadi kalau misalnya terlengkap di lini gaming ya, sebenarnya di Acer pun juga banyak lengkap banget. Gaming aja kan banyak, ada laptop, ada monitor gaming, ada gaming chair ya. Kalau di gaming chair punya Tronos Om, yang robotik itu loh yang besar. Coba ntar masukin footage-nya ya. Iya. Ntar kasih lihat aja Tronos. Iya. Ada gaming chair juga yang Tronos itu yang ada monitor 1 set lah pokoknya robotik itu. Yang harganya kayak harga mobil itu loh. Peminatnya banyak loh. Dan ternyata banyak lakunya juga nggak cuma di Jakarta. Ini nggak bisa masuk kamar gua sih. Di garasi bisa lah. Taruh di teras. Tuh. Kalau di gaming itu lini gaming. Kalau di lininya yang Acer secara general, dibilang terlengkap, kita juga lengkap banget. Cuman nggak masuk di Indonesia aja sayangnya. Kayak misalkan air purifier. Acer ada air purifiernya. Ada air purifiernya. Ada apa lagi? Sepeda. Ada, baru keluar. AB namanya. Electronic bike. Kan lu ngomongin ada air purifier. Kan kita ngomongin terlengkap kan? Iya, ada sepeda. Tapi ya event itu nggak masuk Indonesia. Cuman lu punya kan Acer barangnya itu. Acer ada itu. Dan kemarin di show juga kok di pameran yang di Taiwan itu kan. Oh iya. Iya. Mungkin lo ya Komputek lo lihat aja di reviewer itu kan juga ada yang jalan ke Taiwan tuh. Iya. Emang ada ya? Ada Om. Oh iya, kemarin si siapa ya? Jagat kayaknya pernah. Iya. Enggak apa-apa kalau Jagat. Oh, enggak apa-apa disebut. Oke. Halo Om Deddy. Di notis. Iya. Jadi dia kemarin sempat upload yang soal Acer. Dia kan sebelumnya kan bikin yang brand-brand lain. Kemarin Acer gue udah lihat, cuma belum tempat gue nonton juga. Jadi itu penasaran juga sih gue. Banyak Om, benar banyak banget. Terus kita juga punya ya monitor dan lain-lain, bahkan beberapa perlengkapan yang bahkan kita nggak sadar kalau itu ada Acer-nya ya. Kalau di Taiwan itu ada yang namanya Verisi kalau gue nggak salah ya namanya, karena gue nggak hafal banget karena nggak masuk Indonesia juga ya. Ya alat tes kesehatan mata. Acer. Ya lu brand lu ini jadi kayak lu tahu lah ya ada yang kayak justru gitu dia yang kayak kita. Justru dia yang kayak kita. Kita udah lama. Tahu gue. Kita udah lama. Emang target kita tuh sebenarnya tuh lebih dekat ke semua halayak hidup lah. Kita mau lebih dekat ketika bangun tidur Acer. Ini ekosistemnya juga kan. Iya. Juga betul. Kan. Cuman ya kita berharap mungkin nanti Acer mau masukin itu semua masuk ke sini, jadi saingan yang punya ekosistem banyak itu gak cuma segitu doang. Iya. Ya kan. Terus balik lagi soal kenapa Acer. Nah, itu terlengkap, gue gak perlu sebutin, udah lengkap banget ya, udah banyak banget lah. Yang lo tahu barang-barang kita ada lagi yang di laptop, proyektor, monitor ya, semua orang udah tahu. Terus yang teruji, kalau lo cari aja nih Google nih, rekor muri, Acer, live streaming terlalu banyak, kata kunci kayak gitu aja, live streaming terlama. Itu ada Acer memecahkan rekor muri ya di tahun 2021 atau 2019, gue lupa, sorry. Tinggal di search aja di Google, teman-teman juga boleh lihat di Google, search aja. Kita dapat rekor muri karena live streaming kita lama banget pakai Triton 500 waktu itu. Lo tahu sendiri kan kalau live streaming itu kita mesti buka mixer, mesti buka OBS dan software pendukung lainnya ya kan ya. Dan itu teruji bahwa laptop itu masih tahan lo suhunya lo 36 jam. 36 jam non-stop. Nggak ada break. Makanya dapat rekor muri Om. Gitu. Terus terbaik. Ya. Terbaik. Kita tahu bahwa banyak banget penghargaan yang Acer punya ya. Kalau lo ke kantor Acer lo lihat tuh penghargaan semua tuh.
Gue pengen fotoin salah satu deh ntar buat lo. Footage kali ya. Boleh. Kirim ntar masukin sini ya Pak ya. Repot-repot editor itu. Terus untuk laptop gaming ya, Predator series itu dapat penghargaan Red Dot Winner sebagai pemenang Red Dot ya sebagai pemenang apa ya terbaik gaming brand terbaik pertama di dunia, pertama kali. Jadi kita sebenarnya udah diakui baik terbaik, teruji, terlengkap dan terjamin. Yang tadi tuh yang masalah service centernya udah banyak banget. Nah itu jawaban seharusnya bisa menjawab teman-teman kenapa harus pilih Acer. Oke. Kalau ini baru tadi pagi nih, gue juga baru notice tadi pagi nih. Sosial medianya Acer. Oke. Gue kalau pagi-pagi kan gue suka scrolling Instagram lah, TikTok lah. Nah ini yang gue notice tuh yang di Instagramnya Acer ID. Oke. Ini kalau misalkan teman-teman cek di Instagramnya Acer nih sekarang nih, coba lihat di setiap postingan di IG feed-nya itu tuh kalau misalkan tuh ngomong sama brand lain nih, kita ngomong brand lain ya, gue sampai compare loh. Gue sampai compare 4 brand yang sama 4 brand nih. Om brand lain, ini yang compare Kevin ya menurut saya. Ini gue sumpah nih, ini bisa buat ikutan lah ya. Ini bukannya mau ngadu, ini cuman ya. Om Kevin lah yang ngomong. Ini lagi ini aja random aja pagi-pagi gitu kan. Muncul tuh di timeline gue kan jarang scroll IG feed. Cuman pas lagi gue buka, setiap IG feed per postingannya ya itu tuh banyak yang komen kan, jadi ada user komen segala macam. Gue nggak lihat satupun, nggak ada yang dibalas sama si Acer. Jadi semuanya tuh ada di reply tuh, misalkan nanya ini, di bawahnya reply Acer, hampir nggak lebih dari sejam dibalasnya. Gue notisnya ini aktif banget loh sosial media. Jadi itu baru komen loh, baru komen loh, belum yang DM. Sosmed kita tuh ada yang aktif banget ya. Facebook juga aktif banget ya. TikTok ini selama sepemahaman gue tuh kayaknya masih share konten dulu sementara ini. Tapi kalau yang IG kita paling aktif memang. Belum lagi live chat. Belum lagi live chat di website ya. Jadi kalau teman-teman sobat sentral buka acerid.com, nanti akan muncul pop up di sudut kanan bawah. Kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan di situ aja. Kalau chat di situ dijawab, waktu itu saya juga nggak nyampe 2 menit malah. Nggak nyampe 2 menit. Ini gue bener-bener lihat, ini bukannya gue karena lagi sama Acer ya, tapi bener-bener nggak tahu ya apa karena gue ngomong tadi pagi, aduh hari ini pengen sama Acer lagi gitu kan, mau bahas apa ya? Terus kebetulan sama Google gitu kan, muncul di timeline gue. Tapi bener kalau misalkan cek di IG-nya Acer ID, itu semua komen user tuh dibalas semua, nggak ada satupun yang nggak dibalas soalnya. Dan itu berlanjut di DM. Itu berlanjut di DM. Ada yang cuma komen gini doang nih, min cek DM. Gitu dibalas juga. Gue bingung, ini gabut apa gimana sih emang. Ya memang itu kerjaan tim sosmednya dia, cuman seniat itu sampai semuanya tuh dibalasin satu-satu. Akhir-akhir ini memang trafficnya Acer itu lagi tinggi lagi banyak juga ya. Karena kita lagi ada promo, jadi banyak yang nanya soal promo juga sih, yang promo GoPay. Iya itu ada juga. Mereka mau mastiin masalah form pengisian itu kayak gimana. Ya, itu banyak yang nanya, ini ngisinya gimana? Kok ada yang nggak bisa, ada kekeliruan gitu. Ada, jadi dia nanya nanya promo sampai ya bisa dibilang kayak troubleshoot di situ juga bisa. Di komen Instagram bisa loh. Gue juga bingung. Niat banget itu sosial media. Ya kita ngomonginnya soal Acer aja deh. Kalau gue ngomong brand lain juga kena gue ntar kan. Ntar gak mau diundang sini. Mau lah. Ini kualifikasi gak gini ya kita ya. Nah gue semua brand pada dasarnya bagus kok. Ya oke lah ya. Tapi memang oke sih. Berarti kan itu ngomongin after salesnya juga. Kalau ngomongin soal kita ngomong di sosmed, biasanya kan kayak cuma pemanis doang, banyakin komen tapi nggak tinggi sama sekali, kita nggak dapat solusi gitu kan. Berarti ini salah satu after salesnya si Acer juga dong, ya kan? Selain yang tersebar dari Sumatera sampai Papua, kita juga ada layanan online. Karena nggak mungkin kita kalau mau tanya-tanya tentang Acer, tanya segala macam, kita harus datang ke service centernya. Betul. Effort juga dong, karena kan dari ujung jempol kita bisa langsung nanya, dibalas dengan cepat juga ya kan. Jadi ada apa? Sosmed, live chat, WA kita juga ada. WA ada.
Bukan. Capek gue balikinnya. Ada WA-nya Acer, ada live chat-nya Acer. Gue nomor WA-nya gue nggak terlalu hafal, tapi kalau misalkan nomor teleponnya ada juga telepon layanan kontak senternya. Iya, 155. 155. Iya. Ini nggak bebas biaya pulsa? Kayaknya nggak ya? Wah, gue nggak pernah ngitungin pulsa sih ya. Oh iya, gue juga nggak pernah sih. Enggak sih, gue pakai WhatsApp lu. gue kan laptop gue Acer kan, ya kan, karena bukan karena gue kerja di Acer, tapi emang laptop gue Acer. Jadi gue nggak pernah nelpon karena belum ada masalah sih, Om Jasi. Gue pakai Nitro juga loh. Iya. Makanya gue bawa ke atas nih. Nitro 5 ya. Nitro 5. Katanya mau ganti jadi Helios 300 sih. Yes. Kita tunggu ya. Ntar di podcast berikutnya, di episode berikutnya gue bawa sih. Kevin Sentra Komputer cinta Acer. Ini juga laptop pertama gue tuh Acer. Tuh zaman gue masih SMA kelas 3. Itu laptop pertama gue Acer. Itu RAM-nya masih DDR3, RAM 4 GB masalah. Itu masih, itu gue pakai tuh 2-3 tahun masih oke banget. SMA lo masih ngerasain DDR3 ya? Masih muda sekali ternyata Anda. Masih dong Pak. Gue udah 48 tahun. Itu belum ada DDR4, nggak ada itu. Belum ya? Itu gue masih Aspire apa gitu. Gue kira lo udah ngerasain DDR2 ya kan? Gak dong, gue masih tua itu. Masih Intel Pentium. Gue waktu itu pakainya gue lupa persisnya. Tapi Aspire, seingat gue itu Aspire. Oke, zaman-zaman lagi boomingnya quad core, dual core ya. Iya, kayaknya quad core deh, seingat quad core ya, lagi baru-baru quad core ya. Pokoknya gue pakai itu udah lama dan terakhir gue jual karena BU. Oh, iya. Karena BU, kalau nggak karena BU nggak bakal gue jual itu. Iya. Itu awalnya bukan main. Itu kacau situ. Tapi lo BU gantinya Nitro 5 Om. Iya sih. Iya. Tapi emang laptop gue yang paling gue pakai, gue kan suka ganti BU kan. BU lo tuh butuh update, bukan butuh uang. Butuh update atau butuh upgrade lah ya. Bagus sih ini. Butuh upgrade. Butuh upgrade. Tapi emang dari semua laptop yang pernah gue pakai brand sebelah berbulan. Cuman Acer doang yang gue pakai lumayan lama. Yang Nitro kemarin tuh karena gue ngiler sama Helios aja, jadi makanya gue mau upgrade. Itu pun yang Nitro kemarin tuh gue pakai tuh hampir 2 tahun. Itu gue kalau ganti device laptop tuh hitungan bulan cuy. Oh iya. Kayak probation tuh pakai. Orang kalau beli laptop itu biasanya productivity ya, tapi lo akan jatuhnya lifestyle ya. Iya, sumpah. Gue pakai tuh kayak nggak nyampe 6 bulan, kayak cuman ini karyawan probation. Oke. Pakai bentar doang, bosan ganti. Ini pakai ini bosan ganti. Catat ya, BU-nya bukan butuh uang, butuh upgrade. Oke, tadi berarti ada 4T ya. 4T. Terbaik. Ini gua ngacak aja ya. Terlengkap. Terbaik, terbaik, terjamin, teruji. Sorry, terjamin terakhir ya, itu after sales soalnya kan. Teruji dan terlengkap. Terjamin terakhir kan berarti ya. Tapi memang nggak bisa dilakukan lagi lah kalau soal kualitas. Mungkin ya ini pertanyaan berikutnya juga nih. Oke, apa tuh? Agak sedikit apa ya? Mungkin stigma masyarakat ya. Oke. Ini mungkin ya bukan menyudutkan, tapi memang buat sebagian masyarakat. Gue kebayang nih apa yang mau ditanya. Walaupun lo nggak nanya, lo belum konfirmasi gue ya, tapi kayak gue tahu deh. Apa tuh? Ngomongin stigma masyarakat pasti udah tahu. Silakan dirilis Om. Tapi nggak apa ya. Ini nggak apa-apa. Menjatuhkan. Enggak. Masa gue lagi pakai jaket Acer gini menjatuhkan Acer nggak mungkin dong. Tapi kan kita mau mengubah stigma masyarakat. Iya. Melanjut ke pertanyaan awal tadi. Ada jargon lucu nih, ya kan? Singkatan bukan sih? Iya, kepanjangan dari Acer ya kan? Oke. Sampai sekarang masih loh kayak gitu loh. Acer ada cepat rusak apa sih gitu? Alat cepat rusak. Agak cepat rusak. Banyak. Sebenarnya menarik ya Om, kalau misalnya kata-kata seperti itu. Sebenarnya gue nggak terlalu ngambil pusing soal. Gue nggak terlalu ngambil pusing soal stigma kayak gitu. Mungkin kayak emang udah terlalu melekat ya. Itu kata-kata keluar tuh awalnya dari tim marketing lah atau sales lah ya, dari gue nggak tahu itu entah dari mana. Pokoknya mungkin bagian marketing atau sales lah ya, yang kiranya udah bingung buat gimana sih caranya. Kalau lo pernah ngerasain nggak sih kalau lagi kampanye
Itu sebutannya Black Black Campaign. Campaign. Nah, Tahun depan nih. iya. Wah. sorry boy. Udah jadi rahasia umum soalnya. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan juga. Coba dijelaskan dulu ini gimana dengan motor. Lah. Tapi sepengalaman gue pakai ini memang si Nitro itu 2 tahun kagak pernah ada ini. Itu laptop pernah gue bawa naik motor pakai tas, gue turun dari motor natap tembok gini, bunyi bergerak gitu bro, sumpah gue udah hancur laptop gue kan. Pas gue buka bener-bener nggak yang kenapa-napa. Lo pas baru-baru beli tuh? Udah setahunan lebih. Oke. Kalau bisa kurang dari setahun juga tenang aja sih, lo hancurin aja mau laptop lo. Hah? Iya. Kita ada Acer Priority Care. Oh iya. Itu juga sih. Kita kan cover Iya, 1 tahun sih. kan Acer Priority Care. Misalkan wah laptopnya udah rusak nih kan, nggak sengaja terjatuh atau ketimpa, tiba-tiba lagi di jalan kan ketimpaan batu kan, lo nya doang selamat, tas sama laptop nggak selamat misal nih ya. Ini imajinasi aja. Itu laptop masih di cover. Itu masih di cover. Ya, karena berpengaruh ke fungsional dan itu akan di cover sama Acer. Ada Acer Priority Care-nya kalau laptop-laptop tertentu. Ya, untuk laptop-laptop yang kelas Aspire 5 Slim generasi 12 juga ada ADP-nya, Accidental Damage Protection. Ada juga ya? Ada. Laptop terjatuh, laptop tertimpa ketumpahan air, laptop unstable listrik lah, ya, voltage ya. Itu juga di cover, Om. Di cover juga. Di cover konslet. 100%. 100%. Di cover selama 1 tahun atau 1 kali. Iya. Berarti full ya? Enggak Full. Ada yang tidak ada plafon kita nggak ada plafonnya. Enggak, pokoknya 1 kali sih. Selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun 1 kali klaim. 1 kali klaim. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan titipan dari salah satu sobat sentral juga. Ini kan kita sempat kemarin lempar pertanyaan kita lempar pertanyaan ke orang-orang random lah ya. Ada 1 orang yang nanya soal si Acer Priority Care ini. Kok brand lain ada yang tadi yang istilahnya lu bilang accidental damage protection, ada nggak sih Acer yang sama kayak gitulah? Itu tadi udah terjawab ya berarti ya. Ada Acer Priority Care. Acer Priority Care. Nah, jadi beda ya Acer Priority Care dengan Accidental Damage Protection. Beda. Accidental Damage Protection berarti cuman cover asuransi aja ya kasarnya, kayak asuransi untuk si laptop. Tapi kalau Acer Priority Care itu ada Accidental Damage Protection-nya plus Priority Service, Om. Oh. Jadi lu pernah nggak? Gue tanya sih, lu pernah nggak megang duit banyak masuk ke bank? Pernah sih. Pernah kan? Pernah nyetor duit banyak, gimana dikasih layanan prioritasnya? Oh iya, pernah. Itu dia jawabannya. Oh. Layanannya sama. Jadi mungkin orangnya antrinya beda, tapi orang antrinya sama, cuman laptop lo ditangani sama teknisi khusus. Oh gitu. Iya, ya walaupun ini belum ada EDP-nya karena beda kelas ya, seriesnya beda. Tapi untuk series yang punya itu, yang Aspire 5 Slim generasi 12 ya, contohnya Aspire Vero, lalu Swift series, Pin series ya, sama laptop gaming punya lo. Itu dia ada. Itu ada juga ya. Ada. APC namanya. APC. Tapi kalau Aspire 5 Slim enggak. Swift, Spin, gaming Nitro dan juga gaming Predator. Predator ya. Jadi ini menjawab pertanyaan ya. Nanti kita akan hubungin itu yang tadi nanya titipan Acer Priority Care itu, yang ada nggak layanan yang mirip-mirip sama yang sebelah. Iya. Yang ya pokoknya accidental yang kesalahan pengguna itu Acer punya apa enggak. Nah itu nanti dapat 1 ini ya. Ini isinya ada nih, gue dibawain sama Januar nih. Ada note-nya si Acer. Boleh buat gue ngasih. Gue tahu gitu, gue nanya lu kalau ngasih ginian. Iya. Ada 1 notebook lagi kan. Iya, memang namanya notebook kok. Ya. Tapi kan juga notebook juga apa itu. Ada buku dari Acer sama ada tumblernya. Itu tumblernya sama kayak tumbler Vero ya. Iya sih. Tapi doodle-nya lucu sih ini. Iya, itu emang itu Intel Acer Edu. Apa lu ngomong Intel juga? Enggak apa-apa ya. Iya, Intel juga nih prosesornya iya. Enggak apa-apa. Sangat jadi dapat 1 kotak ini isinya ada 2. Nanti langsung kita kirim ke alamatnya. Nanti kita mintain alamatnya lah. Oke. By the way, ini diminum dulu. Oke. Lupa lagi. Lu mau kopi boleh? Ada kopi, ada teh.
Dilihat dari botolnya. Central Coffee nih, Cie. Central deh. Nah, Central Coffee. Central Coffee. Yoi. Kita kan ini kan mau pindah ntar si yang punya kerajaan yang punya katanya mau pindah. Punya Ya. apa nih? Yang punya Central lah. Oke. Nanti kan katanya kantor mau direnov. Oke. Katanya mau bikin coffee shop di atas. Wow. Sama Tempat ada nongkrongan ya. tempat nongkrong cuy. Di atas ada rooftopnya ntar. Terus gua kalau misalkan mau ngadain acara-acara kayak gini sama lu di mana? Di Lu? atas lah. Masih di sini. Masih di sini. Oh, masih di sini. Nanti kita bakal pindah ke studio baru. Katanya mau bikin studio. Amin, ya kan? Enak Ini- dong ya. Ini adem sekarang sih emang. Iya. Cuman agak open dikit aja sih tempatnya. Cuman nanti mudah-mudahan ya kan segera terwujud, ada studio sendiri, ada monitor. Itu masalah internal lu lah. Gua nggak mau permasalahan. gue dengar ya kan, biar makin cepet pergerakannya. Gue setuju soal masalah coffee shopnya, keren. Pulang-pulang kita Tapi bisa itu langsung benar, nongkrong ya. benar. Benar ya? Insya Allah itu bakal tapi itu insya Allah bakal ada ini. Coffee Itu shop itu. rencananya emang ada coffee shop, terus ada store juga nanti di sini. Store Jadi juga. buat warga Cabang Jakarta Jakung Timur, ya, Cakung, Cakung. Penggilingan dan sekitarnya. Jadi kalau nyari toko laptop nggak usah masuk ke mall bayar parkir segala macam. Kayaknya masih belum ada ya, Om. Itu Sejalan udah, cuy. enggak di sini tuh sejalanan gue ya masih toko handphone aja, laptop belum ada. Iya, toko handphone, warung Padang, Hmm? warung Warteg, Alfamart. ayam goreng, Alfamart, Indomart, toko laptop nggak ada, belum ada. Nah, nanti kita buka di sini. Jadi buat ini kan daerah jalan utama juga kan. Jadi buat warga Jakarta Timur, Cakung, Penggilingan dan sekitarnya, kalau mau nyari laptop tinggal cari di Google Map. Toko laptop muncul tuh Sentral Komputer. Ntar ada tokonya lah. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Kita doain tahun ini jadi biar jadi tokonya, jadi rooftopnya, coffee shopnya. Podcastnya nanti di coffee shop tuh keren juga tuh ya. Jelas dong sambil ngopi sini ya kan. Paling noise udara angin aja. Studionya ntar ada TV-nya di sini. Ini ada ini jarum buat hijab. Iya. Nyantol di sini. Gue baru nyadar lagi. Oke. Tadi kan udah kita bahas soal 4T-nya si Acer. Sudah bahas soal APC juga udah kita bahas. Ya, Ya, kan? APC, Terus kenapa user harus milih Acer. Terus stigma masyarakat soal Acer ya kan. Oke. Yang akhirnya sudah dipatahkan ya. Jadi buat teman-teman Sobat Sentral yang besok mau beli Acer udah lah nggak usah dipikirin lagi lah, ngomong jargon itu mah kayak pemilu lu black campaign ya kan, gampang banget terprovokasi. Lu pakai dulu bener. Enggak, gue yakin orang Indonesia sekarang udah berpindah. Udah kok. pindah. Udah berpindah. Makin sini makin oke lah ya. Makin ya. Mereka Indonesia itu nggak terlalu gampang digiring opininya sekarang. Ya mungkin dulu iya, cuman sekarang udah makin sini zaman udah makin data sudah terbuka semua ya kan. Jadi ya gue sebagai pribadi yang pengguna Acer juga Acer loh ini. Acer loh beneran hampir 2 tahun tuh pakai Nitro, bentar lagi pindahnya ke Acer Helios juga kan. Predator upgrade ya, BU butuh upgrade. Jadi itu bagus tuh jadi slogan ya. Iya, BU makasih loh ya. Jadi harga nih. Ini udah upgrade. mencetuskan podcast bikin jargon baru. Butuh upgrade. Asik kan? Nah, tadi udah kita bahas semuanya. Sekarang kalau ngomongin laptop depan ini juga ini pertanyaan pribadi dari gua nih. Oke. Ya kan? Karena ini barangnya masuk pakai prosesor yang cukup membingungkan juga. Nanti mungkin minggu depan kita akan typing sama yang punya brandnya langsung si Intel ya kan. Karena ini tipenya beda sama yang Intel i3 lain-lainnya nih. Biasanya kan kalau dulu kan Gen 11 1135 gitu. Gen 12 ada yang U series, ada yang P series 1240, 1235 ya kan. Nah, ini i3 tapi beda sendiri namanya. Orang malah ngiranya ini Celeron. Karena N305. Karena ada N-nya. Orang kan tahunya kan N4020 lah, N4050 lah ya kan. Wah, ini N ini enggak salah. Gue sampai pernah ada nanya loh di Tokped. Mas, ini beneran i3. Soalnya setahu saya N itu Celeron loh. Wah, lu ya antara lu yang nggak update sama gue juga nggak update sih. Gue juga. Ini bener nggak sih? Gue sampai ngecek ulang-ulang loh. Ini bener nggak sih i3 tapi N305 ya? Nanti siapa yang turun nih? Om
Nanti ini bocoran buat Enggak, episode mungkin 3. nggak usah di ya sih gitu kasih. Iya. Nah, editor tolong di ini ya, kita kasih PR lagi buat Iya. ini buat episode 3 ada Mas dari Intel. Ya, disensor ya sebutan Sensor ya. Mas ya disensor. Intel nggak apa, Mas tapi ya disensor. makin Ntar banyak. sensornya tulisannya sentra komputer logo Ya, ya. kalau Mas- dia ngomong SR logonya, kalau dia ngomong sentral. gue punya grup buat teman-teman tim gue yang di sentral ya. Gue punya grup SR X Central. Pakai itu aja logonya. Ya kan SR X Central. Oh Sukses ini. iya boleh juga tuh. Ntar gue kasih logonya deh. Ya. Jadi nanti kita akan tanyakan detailnya ke Mas. Kita akan bahas dulu soal si serinya nih. Ini menarik. Prosesornya. Bukan prosesornya. Ini prosesor mungkin kita akan bahas sedikit. Oke. Cuman yang bikin unik dari si Acer yang muter-muter ini seri spin. Tapi depannya ada Aspire-nya. Iya. Kalau yang gue kemarin tahu, yang terakhir-terakhir nih ya, spin itu ya udah Acer Spin Series, kan Acer kan ada Aspire Series, ada Oke. Swift Series, Spin Series, ya gamingnya ada Nitro sama Predator lah ya. Iya. Nah yang unik ini, kok bisa tiba-tiba spin tapi depannya ada Aspire-nya. Aspire Spin Nah, Series. Aspire Spin Series, karena sebelumnya cuma Acer Spin, itu pun juga prosesornya i5, i7 kan? Iya. Ada Ryzen nggak sih? Acer Spin Ryzen kita belum sih, yang Belum spin ya? terakhir itu Spin 3 Active, Spin 5 Lite, Spin 5 Evo itu semuanya Intel Nah sih. itu kan berarti kan Acer langsung spin kan. Nah ini ada Acer Aspire dulu baru spin series ya kan. i3 lagi ya kan. Biasanya kan mid ke high kan. Iya. 5 i7. Ini muncul Aspire spin i3 pula. Nah itu lu bisa ini nggak? Maksudnya lu jelasin kenapa kok bisa tiba-tiba lu bikin Aspire spin pakai prosesor yang N305. 305. Oke. Kenapa? Ini pertanyaannya menarik, satu kata doang. Karena kita tuh lihat dari permintaan pasar dulu ya, Mbak ya. Ya. Akhir-akhir ini orang-orang tuh pada mau beli laptop secanggih-canggihnya, tapi semurah-murahnya. Ya kan? Kita nggak mungkin keluarin seri spin juga kalau misalkan mau yang canggih seperti spin yang convertible bisa dilipat. Itu kita downgrade harganya jadi murah banget, itu sedikit agak apa ya, bukan menodai ya, lebih tepatnya kayak ngerusak namanya spin series lah ya. Ngerusak nama spin series, jadinya ini kita punya seri-seri affordable di kelas Aspire. Makanya kita bikin namanya Aspire Spin Series. Untuk bilang tadi kenapa laptop ini menarik ya kan, ini laptop yang di depan kita muter-muter ya, muter-muter ini dan juga bisa diputar juga layarnya. Gitu dia. Ya, ini canggih loh buat orang-orang yang memang butuh laptop yang tidak terlalu mahal, tapi bisa dapat kualitas dan teknologi seperti ini. Kenapa gue bisa ngomong nggak terlalu mahal? Karena ini under 10 juta harganya. Undernya undernya bahkan selisih jutaan lagi dari 10 juta, 8 komaan. Wah, kaget. 8 komaan harganya. 8 komaan ya? Karena dia pakai i3 series, terus yang ini N305 ini buat teman-teman yang kita pernah bahas ini di Tokopedia Play. Iya. Gue itu bahas sama siapa ya? Gue lupa ya. sama itulah. Iya. Ini yang seri yang hemat daya ya. Betul. Jadi Ya kan? N305 tuh menekan efisiensinya lebih baik, Om. N305 tuh efisiensinya lebih baik. Jadi gue boleh persingkat sedikit ya, mungkin yang bisa gue summary dari Om sensor lagi. Oke. Jadi beliau tuh bilang gini, kalau dia kan dari Intelnya. Beliau bilang gini, seri ini dikeluarin ya, tujuannya untuk efisiensi dan efektivitas, Om. Nah, efisiensinya tuh dari artian hemat dayanya. Efektivitasnya dia bisa productivity juga, walaupun bukan productivity yang berat-berat ya, tapi untuk sekelas ya daily walking ya, untuk anak-anak sekolah itu oke banget gitu. Dan satu lagi Om, kalau di Acer sendiri kita punya fitur-fitur yang bisa menunjang efisiensi dan efektivitas itu tersebut. Ada yang namanya
Acer Purified Voice ya. Mungkin kalau misalnya Om mau nyoba. Jadi seri ini kita mendukung Acer Purified Voice ketika orang ngomong ya, orang berbicara di depan Zoom meeting atau di depan layanan meeting online lah ya. Tapi kita nggak mau diganggu, nggak mau ketahuan kalau kita lagi di tempat ramai. Itu kita langsung ada noise cancellation-nya. Hilang suara pada background. Salah satunya itu. Kedua, efektivitasnya kita bisa ambil dari sini. Chargernya kan bulat ya. Iya. Tapi sebenarnya kita charger nggak cuma opsi bulat aja. Lo lihat di sini Type C. Bisa juga. Type C-nya bisa. Type C-nya berapa watt? Better disamakan seperti adapternya. Kalau di bawahnya adapter bawaan, bisa ngecas. Gue udah nyoba, bisa ngecas. Cuma tulisannya slow charging aja. Iya. Better disamakan atau lebih, malah bagus. Rata-rata kan kalau adapter yang Type C itu tahu gue ya 65, 100 lah ya. Bisa pakai yang kayak gitu berarti. 45 kok ini adapternya. 45. Ini kan adapter bawahnya 45. Tapi kalau pakai ini 65 bisa. Pertanyaan juga ya. Maksudnya pakai yang dayanya lebih gede itu aman apa enggak? Aman kok. Aman ya? Aman, nggak masalah. Jadi Memang bukan dijadikan opsi yang harus bisa digunakan terus menerus. Nggak digunakan untuk terus menerus. Tapi untuk cuman ini ya, bisa darurat ya, emergency ya. Atau bahkan lo pengen jalan-jalan tapi nggak mau bawa tas besar nih Om. Apalagi perempuan loh. Ini perempuan suka loh tipe ini. Iya ya. Ya customer gue beberapa ini gue tanya teman-teman gue yang ada di lapangan juga lumayan banyak perempuan yang tertarik karena bisa di convertible kan, bisa dilipat ke belakang. Terus mereka juga tipikal orang yang nggak mau bawa barang banyak, tasnya mau simple. Ya tahu lah tas cewek kan nggak mungkin bawa backpack. Ya nggak kayak kita ya. Kita malah ngeliat tas Predator aja yang gede banget, keren banget, kayak pengen pakai itu. Gue colong sumpah. Ada orang yang gue ambil, itu di gudang hampir gue ambil semua. Ada tas Predator itu keren banget. Itu keren tas Predator itu. Beli Predator dapat tas itu loh. Itu tasnya worth 800-an. Lebih cuy. Lebih ya? Lebih cuy, di market 1,2an terakhir gue lihat. 1 jutaan. Emang keren banget, sumpah. Itu kayak tas camping. Iya. Kayak tas camping. Itu sleeping bag muat sih. Itu gede, itu asli gede banget. Gak usah sleeping bag lo. Lo punya keponakan masih 2 tahun masih muat itu masuk dalam situ. Tapi yang gue suka ya tasnya itu shape-nya. Jadi kalau misalkan lu nggak isi pun juga tetap shape-nya kayak gitu. Nggak kempes ya? Yang lain kempes. Cuman si tasnya si Helios doang yang Predator tuh bagus tuh. Keren banget. Jadi balik lagi ke yang ini nih. Spire ini ya. Sorry. Ini ya itu sih yang bikin gue agak kagetnya. Gue malah ngiranya waktu kemarin gue masukin di Tokopedia tuh kayak gue jangan-jangan gue salah ngetik nih. Sama tim produk gue yang salah ngetik nih. Dia memang masuk kelasnya i3 tapi efisiensinya lebih baik. Nah, ngomongin soal Type C tadi Om. Itu kalau Om Kevin coba ya di beberapa teman-teman kita ya, nggak perlu disebut teman-temannya mana. Kalau coba aja Type C-nya buat ngecas bisa apa enggak? Maksudnya handphone itu enggak, charger Type C colok ke sini. Ini ngisi apa enggak? Kalau gua punya ya, Acer punya itu bisa ngecharge karena kita Type C-nya full function Om. Oh iya. Itu ya takutnya lu nggak nangkep ya yang gue ngomong tadi. Ngerti kan? Ngerti gue. Jadi kemarin waktu gue ini selentingan aja ya. Kemarin gue sempet jaga di put kita yang di PRJ di hall D2 nomor 67. Itu masih sampai tanggal 16 Juli itu kemarin sempat ada yang beli juga nih. Dari ya gue nggak usah sebut brand sebelah lah pokoknya ya kan. Mas ini kan ada port Type-C-nya. Itu bisa buat ngecas juga apa enggak? Ya nggak bisa. Karena yang orang tahu kalau buat ngecas mesti ada itunya kan apa namanya? Thunderbolt, ya kan? Tapi ini bisa ngecas. Ini bukan Thunderbolt tapi bisa ngecas. Type-C full function kita sebutnya. Type-C full function. Tapi berarti bisa buat transfer data juga dong. Transfer data bisa, external display bisa. Bisa external display. External bisa. Bisa. Cuman eksternal GPU aja nggak bisa. Oh, itu beda lagi dong. Beda lagi ya. Itu harus pakai external display bisa. Ya. Tapi ini buat external display bisa. Ini full function. Type support power delivery itu sih yang paling mahal sih kalau menurut gue. Karena itu lebih relate berarti untuk penggunaan sehari-hari. Ngecas device juga. Ngecas bukan, jadi input ke laptop ya. Oh, berarti buat ngecas si laptopnya aja. Iya. Tapi kalau pakai Type C untuk ngecas device lain ngisi lah tapi nggak terlalu besar. Ya, tapi ya lo tau lah transfer power delivery dari laptop ke handphone seberapa besar ya. Itu kan untuk emergency aja tapi kan tetap bisanya itu yang kita ini. Yang gue kunci di sini Om. Yang gue kunci adalah
dia bisa pakai charger handphone. Itu Oke. intinya ya. Oke. Karena kebutuhan orang-orang di lapangan itu ketika dia di jalan ya, dia adapter laptopnya terlalu besar, itu bisa bawa pakai charger handphone Nah, aja. itu dia. Karena ya itu kemarin pertanyaannya ada juga yang nanya kayak gitu, di brand sebelah bisa ngecas pakai Type C apa? Kan Iya. ada Type C-nya Mas itu. Jangan ngomong brand sebelah dong. Iya, Di teman kita, Ya, saudara kita lah. di temannya Yang Eser yang lain ya. Iya. Eser kan temannya ada banyak nih. Saudara seperlengkapan lah. Iya. Seperdagangan laptop juga kan. Ya, dia nanya kayak gitu. Oke. Ya nggak bisa. Karena setahu kita memang kalau misalkan mau ngecas si laptopnya itu ya harus ada itunya juga. Thunderbolt ya. Iya, biasanya kan seperti Biasanya. itu. Iya. Tapi kalau di punya kita yang Swift Edge, itu bukan brand Intel kan, pakai AMD kan? Kan nggak ada Thunderbolt. Iya. Itu bisa loh. Itu bisa juga ya. Bisa juga, emang chargernya malah Type C kan? Iya benar sih. Itu maksudnya berarti ini full function bisa buat ngecas pakai Type C juga. Iya. Kalau misalkan satu nggak mau bawa chargernya, Iya, kedua ketinggalan bisa urgent pakai charger handphone. charger handphonenya sendiri, ya kan? Minimal 45. 45 Atau, watt ya. ya sama seperti arusnya si laptop ini. Ya berarti ya nggak perlu khawatir kalau misalkan butuh yang aku pengen yang enteng nih, paling cuma pakainya di kantor doang ya kan. Oh iya, satu lagi Om, sorry. Apa tuh? Gue gara-gara ini muter gue baru nggak. Apa ya? Lo merhatiin nggak? Ada beberapa orang kayak ngasih stigma baru lah ya. Apa Kok pembuangan Acer arahnya ke layar? Oh iya, Iya nggak tadi sih? sempat ada yang bahas tapi di seri OLED bukan sih? OLED Swift Oke, Swift kalau ya? seri-seri OLED, intinya gini teman-teman, sobat sentral, oke. Coba sentral. Semua laptop yang keluar ya, yang diadai market itu semua udah lulus uji, udah lulus tahap uji ya, ada quality controlnya, jadi tenang aja, aman. Dan teman-teman kalau perhatiin di bagian pembuangan itu ada garis-garisnya, itu kan pemecah udaranya, supaya udaranya nggak terlalu menghembus nembak. Iya, kecuali kalau dibikin kotak doang, itu Bolong. lagi nyebur. Iya, dan Kayak lo kalau Exhaust. perhatiin dalamnya ada lagi, nggak cuma itu doang. Di dalamnya yang ada Iya. pinnya itu Iya, ya. ada semacam kayak jaring-jaring lagi. Jadi di plastik luarnya ada garis-garisnya agak lebar, dalamnya ada lagi. Ada lagi, jadi nggak terlalu nembak-nembak banget. Iya, karena Nah, justru kita taruh begitu, itu memaksimalkan pembuangan suhu. Kipas di dalam laptop itu madepnya mana Om? bawah. Dari bawah Jadi buang bodi ke atas, kan. ya kan? Intake-nya kan di bawah. Ya, Nah ini langsung nembus ke atas Om. Lubang yang ada di atas ini. Coba kalau yang lain misalkan di aliran belakang, udaranya langsung ke lebih atas gitu, maksimal, kan. lebih maksimal. Analoginya seperti itu. Buangnya ke kiri atau ke kanan kan berarti agak ketahan juga kan Iya. panasnya. Analoginya ke arah sana sih. Jadi kita nggak perlu balik lagi, itu bisa jadi black campaign juga ya beberapa saat belakangan ini. Nambah lagi kan. Bilang kayak gitu terus dipatahkan kayak kan, jadi bikin cari-cari lagi alasannya. Ya, maksudnya ini jadi ajang klarifikasi juga buat para brand. Nanti besok kalau ada stigma kita akan patahin semuanya di sini. Itu kemarin gue sempat lihat juga ada reviewer, ini intake-nya ada ini layar OLED tapi intake-nya outtake-nya kenapa ngadepnya ke layarnya gitu. Maksudnya gue pun juga akhirnya tercerahkan juga nih soal ini. Karena menurut gue kalau misalkan nggak dijelasin sama lu kayak gini, ya Intinya membingungkan juga sebenarnya. intinya santai aja. Semua udah lulus quality control. Kita nggak mungkin ngelempar barang sembarangan loh. Iya. Acer loh. Kecuali kalau gue bikin brand sendiri, Januar Computex, PC. ya, Januar PC atau Januar Ser lah, Januser. Januser. Kecuali kalau kayak gitu ya. Iya. Mungkin gue masih sembarangan. Kan gini kan ada research-nya juga, ada Iya, riset-risetnya benar sih. juga, bener nggak sih? Pembuangan ke atas yang mengarah ke layar itu apakah aman untuk layarnya? Karena kalau misalkan nggak aman pun, gua rasa Acer juga nggak bakal bikin sih. Dia nggak bakal cari penyakit lah mau bikin Iya, kayak gitu. ya, tapi tetap ada beberapa feedback, tetap ada orang yang merasa nggak kurang confident ya. ya, Beberapa seri-seri baru kita juga akhirnya ya udah deh, daripada orang terlalu banyak mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya nggak ada kejadiannya. Buktinya nggak ada sampai sekarang kejadian layarnya rusak karena kipasnya. Akhirnya ya udah kita koreksi di bagian laptop terbaru kita. Satu tipe kita namanya Swift X14. Lo tahu mungkin Swift X? Ya. Kayak tahu kan ada RTX-nya. Nah, ini Swift X14 pakai RTX 40 series. Intel prosesor.
pembuangannya kita buang, ya udah dibuang ke belakang seperti Dibuang ke permintaan belakang. orang-orang. Iya kan? Ya, sebenarnya kita nurutin juga karena alasannya ada RTX 40 seriesnya om. Oh iya, Iya kan ada ini kan buangan buat GPU-nya juga dong. Tuh. Gitu. Ya, semua teman-teman yang teman-teman khawatirkan sebenarnya kita pikirkan baik-baik kok, tenang aja. Ya didengar lah sama Acer kalau kayak gitu-gitu nggak mungkin. Ya kita bisa bilang si Acer ini kalau misalkan bikin sesuatu juga nggak mungkin asal nyari cuan lah ya kan, pasti dipikirin. Satu, estetikanya juga dipikirin, kedua efisiensinya juga dipikirin, Betul, bahkan kita juga Iya. mikirin kesehatan usernya juga. yang ketiga pasti Lo tahu kan laptop OLED kita Hmm. itu ada sertifikasi to friend and safe-nya. Itu namanya iya. kalau misalkan ini layar kita sudah disertifikasi supaya layar OLED itu kan terlalu terang teman-teman. Supaya Blue light ya, iya, terlalu bukan blue light, beda lagi. Beda lagi sertifikasi udah mengatakan bahwa laptop kita udah aman untuk mata karena OLED itu kan terlalu terang. Ya. Itu friend and karena eye safe. warna dan ini ya. Ada eye safe certified-nya. Walaupun dia sudah diakui tapi dia tetap sudah diakui untuk kesehatan matanya, tapi dia tetap memaksimalkan cahaya yang dikeluarkan supaya tetap terlihat keren dan maksimal. Keren, ya ininya OLED-nya kan. Iya. Terus kalau misalkan lo mau mode WAM-nya, lo bisa buka aja Quick Access. Di situ ada Acer Blue Light Shield. Oh bisa juga Bisa ya, diganti juga. modenya juga ya. Ada juga. Jadi Blue Light Shield pancaran warna birunya akan dikurangi. Ini yang menarik lagi, kita balik lagi ke laptop ini ya. Ini yang menarik tadi sebelum kita mulai syuting ini, si Januar sempat ngomong soal layarnya nih. Lu lihat nggak ada yang unik dari layarnya nih? Iya. Kan gue malah ngiranya, bentar nih warnanya agak bright, gue kira ini OLED. Iya. Ternyata ini belum OLED tapi Ya secara sepintas warna, ya. sepintas kayak OLED. Tapi yang membuat ini lebih apa sih tadi lu bilangnya, gue lupa. Clarity. Lebih clarity, Jernih. lebih jernih layarnya ini ternyata karena ada glassnya. Di dari bagian layarnya ya. Jadi layarnya ini pakai ini ada glass ya. glassnya ini. Lo sentuh aja di sini ada glassnya. Hmm. Karena kan ini kan touchscreen juga ya. Ya. Ya, kita tetap ngasih kesan premium ke laptop Aspire 3 spin ini. Walaupun ini laptop affordable, tapi kita tetap kasih kesan premium dari glassnya juga teman-teman. Karena meskipun ini seri kan awalnya kan memang spin tapi dimasukin ke lini yang Aspire, tapi tetap nggak kehilangan apa ya sebutannya ya, nggak kehilangan rasa dari spinnya lah ya. Iya. Masih ada Bumbu-bumbu spinnya masih ada lah ya. masih ada, Walaupun harganya murah ya. Murah loh teman-teman. Benar-benar under murah. 10 Under 10. ya, pesaingnya itulah pokoknya. Iya. Kan yang sebelah juga punya juga kan yang di under 10 adalah pokoknya itulah. Tapi ini prosesornya Intel kan. Iya benar juga sih, dan ya hemat dayanya tuh yang menarik. Hemat efisiensinya. Tapi ini sama sekali nggak kehilangan rasa dari spin si Acer spinnya ya. Meskipun ini Aspire tapi nggak kehilangan rasa dari spin. Nah yang menarik lagi ini kan pertanyaan dari user nih. Iya. Ini kan touchscreen. Semua laptop touchscreen tuh pasti identik dengan stylus dong mas. Oke. Ya kan, ada tuh biasanya kan kalau Acer kan kalau seri spin ya setahu gua kan itu di dalam bodinya kan bisa dimasukin ya. Ini sebenarnya kalau yang ini sebelumnya tuh kita nggak ada koordinasi, tapi kalau yang ini kayaknya Om Kevin agak rada-rada gimmick nih nanya nih. Padahal dia tahu dapat. Padahal dia tahu dapat. Sama, jadi ada gimmick lah. Ini bawah saya tuh di situ. Ini jadi buat sobat sentral yang beli si, meskipun harganya di bawah 10 juta, tapi bukan berarti kita ada ngurangin sesuatu ya. Tetap aja sama aja, tapi bedanya yang biasa spin itu kan bisa dimasukin. Oke. Yang Aspire 3 kita kasihnya terpisah ya, tapi active stylus. Oh, active kan ada charge-nya. Oh iya cuy. Ini active stylus. Bener kan ya? Iya, active stylus. Sini. Nah, lagi. Kalau misalkan beli yang kakaknya lagi ya, seri yang lebih tingginya lagi yang i5 dan i7, ada Aspire 5 spin on. Kita punya sebenarnya Aspire 5 spin. Aspire 5 spin. Ini itu Aspire 3 spin. 3 spin. Nah, Aspire 5 spin itu masuk ke dalam. Kita pakai stylus seperti yang ada di Spin 5 Evo yang ada di generasi 12. Iya, iya. Wacom certified Ya, AS iya, 2.0. Emang ada juga ya? Ada. Oke. Ditunggu Aspire 5 barangnya spin. di sentral.
ini tadi gue kan mencet ya. Gue kirain tuh ini tombolnya buat nyalain. Bukan, Ternyata itu ini buat ngecas. buat Ini ada ngecas. portnya, jadi Kalau nyalainnya di itu aja, tek bagian atas. Ini. Sentuh. wih. Iya. Nah, Kalau kata anak sekarang mewah. 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 Oke. Nggak, gue kira tuh kalau ngecasnya ditarik ke atas ini, terus ini buat nyalainnya. Enggak. Ternyata ini tuh buat Tutupan portnya. tutupan portnya. Cuman hati-hati jangan sampai hilang sih. Gue boleh minum Central Coffee-nya? Boleh dong. Itu ini loh, apa namanya? Testan. Buat nanti baristanya yang gitu tuh. Ini. Enak loh. Enggak, ini ya. terpisah. Tapi Karena itu pennya asik sih. bentuk dukungan dari Acer. Bentuk dukungan dari S. Iya. Supaya teman-teman gak ngerasa kecewa dengan S-Pen 3 spin walaupun harganya murah. Tapi Tetap dapat Active Stylus. Tetap dapat ininya sih. Ininya yang penting karena Beda ya, Active Stylus dengan stylus yang biasa. Active Stylus itu bisa di-charge ya, otomatis lebih responsif. ya kalau yang status biasa kan nggak bisa ngecas. Iya, yang Tapi biasa. ya delaynya itu Delaynya lumayan adalah respon time itu agak berapa milisecond bedanya. Terus dari itu kalau misalkan ya berarti kalau misalkan sama laptop convertible ini murah, berarti ada yang hilang dong. Ada yang nggak ada, nggak juga. Ini tetap masih ada nih, meskipun terpisah tapi tetap dikasih. Jadi dan kita kasih tambahan lagi Om. Apa tuh? Oh iya tadi yang gue bilang. Iya. Apa? Photoshop ya? Iya, tadi kan sebelum kita baru banget nih, sebelum banget tag kan gue sempat bilang kalau kita dapat orang itu bisa klaim biaya pembelian Photoshop selama 1 tahun. Jadi lo tahu kan Photoshop, Adobe Photoshop itu harganya 1,5 juta. Oke. Beserta tax and service-nya lah ya, 1,5 juta. Itu dalamnya ada Adobe Fresco dan lain-lain. Itu kita bisa reimburse kan. Jadi user itu bisa klaim aja di acerid.com/form promo. Nanti ya tadi masukin nanti ya. di Sorry kalau gue salah sebutnya, sorry gue lupa juga. Deskripsi tenang, jadi editor nggak perlu. Bisa lihat aja di deskripsi ya. Itu bisa reimburse jadi setiap pembeliannya, terutama pembelian di Central. User itu bisa beli aja laptopnya dulu, terus beli Adobe Photoshop-nya, nanti tinggal diklaim aja, invoice-nya dilampirkan, nanti dibalikinnya uangnya. Oh gitu? Iya, kan diminta nomor rekening, nanti dibalikin uangnya. Tapi ini nggak, maksudnya kan itu untuk klaim pembelian Photoshop nih, ada kategorinya, mesti yang berapa, yang Photoshop seri berapa, CS berapa gitu. Oh, kalau misalkan untuk tanya detail-detailnya, itu ada di itunya, di websitenya ada kok, di form promo tadi itu. Kita bisa lihat-lihat aja. Dan Photoshopnya setahu gue yang Photoshop lengkap Om, karena itu ada bundling yang katanya Adobe Photoshop, Adobe Photo Express atau apa gitu ya. Terus ada Adobe Fresco yang buat bikin kartun-kartun kan yang sekarang orang-orang content creator bikin, bukan di pen ya. Kalau sekarang kan banyak yang di foto Adobe Fresco. Iya, gue tahu lo lagi buka pen. Kalau pen kan yang bawaan. Iya, kalau pen yang bawaan. Tapi ada buat bikin SketchUp dan lain-lain. Itu bisa di aplikasi itu, Adobe Fresco. Itu free loh. Berarti bisa diklaim ya? Bisa diklaim. Jadi teman-teman tinggal beli aja, subscribe 1 tahun, nanti uangnya dikembalikan kok dari kita. Kita kasih. Kita kita bayarin apa yang teman-teman reimburse. Gitu. Tapi ini responsif sih ininya. Responsif banget kan? Active Stylus sebenarnya namanya. Active Stylus. Ini gue pakai ini, ya jangan lihat tulisan gue black. tapi ini menarik karena yang si sebelah itu kemarin sempet kan murah juga ya. Iya. Dia udah mahal dikit 10 something lah. Oke. Nah, itu nggak dapat stylus ya. Sempet yang batch pertama emang nggak dapat ini. Cuman begitu dikomplain segala macam, akhirnya ada batch berikutnya ada ininya. Karena kalau touchscreen itu nggak seru kalau nggak stylus. Iya dong, karena lu udah bisa dilipat gini, bisa jadi mode tablet, tapi lu nggak bisa pakai stylus, lu mesti beli lagi ya kan. Ya Allah mas, kan bisa sih, lu langsung dapat aja gitu kan. Udah gitu udah ada chargernya, ada ini lagi apa, cadangan ininya, ada ujung tipsnya lagi, iya. Dua lagi ada kayak yang lain juga begitu.
Karena ini Kenapa nih? Panas. panasan. Kelamaan kali kita ngobrolnya, Om. Sejam. Oh, sejam. Belum dikat-katnya apa ini? 2 jam lah. Waduh. Betah gue di sini. Betul ya. Karena kopinya enak. Oh iya, Central Coffee. Oke. Maaf nih yang punya brand nih, kita bercanda kok. Makanya kalau misalkan nggak polos kayak kapsul ini, boleh lah masuklah sini kan. Jadi biar ini nggak perlu kita copot. Oke. Tadi kita udah kelar bahas yang si Aspire 3 spin ini. Oke. Tadi kan lu bilang ada Sebenarnya belum kelar, Om. apa lagi tuh? Lo kalau mau ngomongin SL3 spin, kita belum kelar, masih banyak yang mau gue Masih bahas banyak juga. Iya. Apa lagi yang mau Ada dibahas? apa udahan nih? Lu masih mau lanjut lagi nih? Ya nggak apa sih kalau masih mau lanjut. Enggak sih, Apa cuman lagi? secara overall itu highlight yang perlu gue sampaikan aja dulu sementara ini ya. Karena balik lagi ya, kita keluarin produk ini karena kita melihat market ya lagi butuh hal yang canggih dengan harga yang tidak terlalu mahal. Karena ya semuanya based on demand lah. Based on demand, Based on betul. demand. Ada permintaan ya didengerin sama brandnya juga. Mm. Ini brandnya ngasih opsi, ngasih pilihan juga buat consumer lah. Mau ikut meramaikan sih sebenarnya. Mau ikut mah. Ikut meramaikan seri-seri affordable dengan kecanggihan-kecanggihan yang bisa diberikan Acer ya kan. Oke sih, menarik sih. Yoi. Orang ini dari tadi jargonnya menarik terus. BU butuh upgrade. Butuh upgrade. Yoi. Ya sekali-kali lah ngerasain laptop yang masih ada rasa premiumnya tapi dengan Harga yang tidak terlalu nggak premium. nyampe 2 digit lah. Nggak ada 2 digit kok, bukan nggak nyampe. Nggak ada 2 Ini digit. cocok juga buat anak sekolah yang misalkan sekarang anak sekolah tuh agak unik-unik buat pelajaran cuy. Iya. Suruh gambar lah, suruh apa lah. Dan semuanya sekarang serba teknologi ya. Ini hampir Hampir udah nggak ada, udah paperless Om. Dulu masih ada ini tuh apa? LKS, gue dulu masih ada buku-buku. Buku aja sekarang ada elektronik kok. Ada e-book ya. Iya. Dulu gue masih zamannya beli buku paket, beli apa sih namanya LKS yang buat soal-soal doang tuh isinya. Sekarang udah Kerja siswa. iya, lu masih ada ya zaman lu ya? Zaman kita masih ada ya? Yang kalau habis olahraga kita pegang ya sobek. Iya, Keringetan iya. sobek. Setipis ini nih bukunya nih, itu sih cuma berapa lembar, berapa halaman doang kan. Sekarang udah Yang jadi ke Google Form, sumpah. Iya. Anak SD kemarin tetangga gue Ada quizzes, ada pakai apa? Kahoot ya. Kahoot cuy, anak SD kemarin Ujiannya ya, pakai Kahoot. tetangga gue tuh lagi buka Google Form, ngapain lagi ini ngisiin survei buat orang gue gitu kan. Enggak, ini dari guru aku suruh ngisinya di sini. PR Om. PR cuy. Multiple choice udah pakai Google Form. Itu bagus sih, maksudnya benar-benar efektif banget sih Om. Karena si guru juga nggak perlu nilai lagi. Iya, Langsung banyak kertas lu. diekspor. Karena lu guru nih ya. Lu langsung pakai kertas. Kunci jawaban dibolong-bolongin zaman dulu ingat gak sih? Iya, gurunya suruh bawa kertas segitu banyak dari muridnya kan. Kalau guru kan dia tinggal buka ya. Pakai ini enak sih. Iya, apalagi guru atau murid ya sambil buka Google Form begini, bisa mode tablet kan. Iya. Jadi Tinggal ya, isi, geser, isi. Udah kayak punya tab Om. iya, jadi nggak Ya. perlu. Cuman bedanya ini bahkan mampu mengerjakan hal yang lebih baik dibandingkan tablet. Tablet. Ya. Asik sih ini. Nah, tadi kan Aspire 3 spin, terus ada sempat mention Aspire 5 spin. Iya. Itu udah masuk juga ya, Indo ya? Sudah ada di pasaran. Tinggal nunggu di sentral aja nih. Iya lu. Sentral kapan mau rilis nih? Sentral suka ini sih, suka nunggu-nunggu customernya. Iya dong, Padahal kita banyak- juga lihat-lihat juga dong. Banyak banget user-user sentral yang ini ya, yang apa namanya? Bener-bener apa sih? Loyalitasnya tinggi ya. Oh iya dong, Sobat Sentral tuh ini loh, cukup fanatik juga loh, kayak fans lain. Bunga bendera. OI ya. Yoi. Iwan Fals ya kan. OI. OI. Nah, upcomingnya Acer nih, selain ini kan masih termasuk baru juga. Aspire 3 spin, Aspire 5 spin, upcomingnya apa nih? Sebenarnya kalau dibilang termasuk baru udah lewat sebulan 2 bulan loh ya. Baru, mohon maaf. Di gua baru masuk. Enggak, udah masuk di lolonya aja nggak mau pamerin.
Iya sih, Iya, karena kan banyak. kita baru mulai syuting lagi ya. Karena kebetulan nggak match ya waktunya ya. Iya, lu sibuk. Jadi- Gue juga gini. Kalau untuk yang baru-barunya sendiri di seri consumer dulu nih. Hmm. Oke, consumer kita ada Aspire 5 Slim generasi 13. Oke, kita udah mulai rilis ya di beberapa tempat, udah ada yang jualan juga ya. Oh gitu. Ya lo tahu juga kan kalau misalkan Acer juga jualan laptop gaming ya. Cuman laptop gaming yang lo tau paling rendah apa? Nitro kan? Nitro. Kan? Kayak kita keluarin produk baru namanya Aspire 7 Gaming. Kayak gini kan jadi kan? Aspire Spin, nah ini ada Aspire 7 Gaming. Aspire 7 Nah, Gaming. iya. Lo jangan nanya harga ntar lo kaget. Jadi ntar gue kalau misalkan udah masuk sentral baru gue tanyain lagi. Harganya gila sih, murah banget. Oh ya? Murah banget. Berapa? Jangan deh gue mau nanya Ya berapa. apa? Gue kasih tahu aja ya, Berapa, basic aja ya. berapa? Ntar di mute ya, di mute ya. Hah? Sumpah. Hah? Segitu Yang bener SRP-nya. itu, Segitu itu SRP. 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 Hah? SRP lo. Oh, iya bener. Lo tahu sendiri kan di center tapi bisa turun lagi. Segitu SRP-nya. Wah itu disensor aja Pak. Itu soalnya benar cuy. Gila, harganya gila. Itu aja. Iya. Nggak, tapi ya memang itu kan seri Aspire 7 Aspire 7 Gaming. Nah, Gaming ya kan. gue balik lagi nih, demand, permintaan user. User mau laptop gaming yang murah. Ya. Iya. Nah, laptop gaming murah sekarang dirajai sama beberapa brand yang masih ada seri-seri GTX. Benar nggak sih? GTX Iya, 1650. ada satu 1650 1660 lah. Ya, ini 1650, tapi 1650-nya beda sama kompetitor. Apa Beda. nih? TGP apa apanya? Iya, MGP-nya itu 50 watt, yang lain 40 watt. Ah, Iya. Makanya tetap Oke. powerful satu di situ. Kedua, prosesor 12450H, generasi 12. Itu yang lain masih Gen 11. Gen 10, Gen 11 malah. 10 ya. Iya, Gen 10 banyak kan. Iya, Gen iya. 11 ada, Gen 12 juga ada sih teman kita. Ya, tapi ya Gue sebutin yang lain lagi lo kaget. Kalau refresh rate walaupun expire tapi udah masuk ke kategori gaming karena 144 Hz ya. 144. Oke. Ada Thunderbolt. Hah? Baru satu tuh gue sebutin tuh. Apa Mau lagi? yang lain enggak? Ada fingerprint. Lagi. Ada fingerprint. Lagi. Gila kan? Ini menarik nih. Ada Apa lagi, fingerprintnya. Apa lagi? Warantinya kayak Nitro. APC. APC ada. Hah? Dengan harga segitu. Gila ya. Tapi itu SRP kan harganya kan. SRP. Yang gue sebut SRP. Berarti belum. Nanti kalau misalkan masuk di online langsung Tokopedia-nya sana itu pasti lebih murah lagi. Itu Bocorin dikit. nih. barang ada di beberapa tempat ya. Dan itu kacang goreng sekarang. Udah keluar. Udah keluar. Belum dapet. Ya lo kan emang gak mau ngeluarin buru-buru. Ya sebenarnya bukan karena bukan nggak dapat sih, Lo gak mau ngeluarin buru-buru, lo suka ngasih surprise. bukan karena nggak dapat. Lu sensor ya abis ini ya. Iya. Sensor ya, itu bahaya itu sumpah. Nggak, emang alokasi juga gak terlalu banyak kok. Lalu itu kan barang kacang goreng kan, tapi Ya kita mau tes pasar dulu ya, ternyata combak lah ya. bagus. Ya iya lah, lu dengan harga segitu cuma. harganya murah banget. Tapi kalau lu bilang cek ombak harga segitu, tapi kan kompetitor nggak jalan ya. Itu nggak usah dibahas lah kalau itu mah. Sebelah nggak jalan. Gue bisa bilang itu sebelah nggak jalan. Di beberapa case ya ada yang jalan ada yang enggak. Cuman dengan adanya gue di salah satu tempat lah ya, salah satu tempat ya, itu 2 hari udah 4 unit dong. Lu ngerusak market gaming murah sih, sumpah. Itu kalau gue bisa bilang itu ngerusak market gaming murah. Kawan kita nih nggak usah disensor lagi, sorry, kawan kita Sensor. sensor ya, dia sampai ngomong Oh ya? ngomong kasar sama gue. Sangat gila gitu, harganya murah banget. Itu enggak yang gue bikin kaget, gue kira itu harga ini bukan harga SRP. SRP itu. Itu enggak SRP-nya segitu, berarti kan harga ini. Ntar gue kasih lihat wallpaper marketingnya deh kalau Lo lo ada mau lihat. price list-nya nggak? Press list nggak usah ngeliat press list, gue ada wallpapernya, ada tulisan harganya. Oh ya? Iya, Mau dong. iya ntar gue kasih. Ini ya. Itu kalau lo bisa ini, waduh, jualan laptop gaming kayaknya Acer bisa bagus banget itu, tinggi itu Iya jualannya. loh. Ya Karena dibanding yang lain, meskipun
ya kita ngomong dia masih pakai GTX belum pakai RTX, tapi kan Ya kalau yang artis kan kita punya Nitro. iya sih, itu pun juga harga lu udah murah banget loh. Iya, Terlalu. harga gue murah dan gini, kita lebih kayak ngasih opsi ya. Biasanya orang mau beli laptop gue yang ada RTX-nya, tapi karena kepentok budget, ya udah akhirnya beralihnya ke laptop yang GTX. Ya. Biasanya Ya, kayak masih gitu. bisa lah pakai GTX lah. Iya, cuman buat main game-game Kompetitif ya, lah. kompetitif ya, Valorant. game-game e-sport lah ya kan. Masih kuat kalau Tuh. itu memang masih kuat. Tapi kalau ya pokoknya itu masih cukup ini lah harganya itu. Murah Kaget banget. sih itu. Gue juga Gua kaget pas sih. gue tahu juga gue kaget ya selalu. Gue pun kaget. Ini murah banget. Apa nggak bakal ngerusak harga? Gak usah ngomongin laptop gaming, laptop consumer. Ya even bukan masuk. Sebenarnya beda segmen intinya sih. Ya meskipun bukan masuk lini Nitro-nya, cuman ya dengan spek yang di atasnya kawan Anda itu nggak masuk di akal sih sebenarnya dengan harga segitu ya. Ya lo mau adu head to headnya performa, prosesornya jelas generasi 12. GTX MGP 50 watt, 50 ya. 50 watt. Hmm. Kan yang lain 40 watt rata-ratanya. Oh iya, RAM-nya SODIMM ya. Jadi bener-bener kayak laptop gaming, upgradable RAM, Dual slot lagi. 2 slot RAM, SODIMM dua-duanya. Jadi up to 32 GB. Ya. Satu lagi Om, ini bakalan makanya kawan kita yang ngomong ke gua sampai ingin berkata kasar, ngomong ini kok harganya murah banget. SSD-nya 2 slot Om. Ada bisa tambah satu lagi. What the hell? Ya. Yang punya Itu dia berarti- kan nggak bisa di-upgrade, SSD cuma bisa replace. Bentar, serinya dia tuh berarti seri. Oh iya Ya iya. kan? Aha. Satu slot kan. Oh SSD. iya, replace. Replace kan? Ya, RAM-nya dia bisa upgrade cuman SSD-nya replace. Ya, gue SSD-nya 2 slot. Emang Iya. ada orang main game cuman mau nginstal CS:GO misalkan atau Valorant, Gak mungkin. terus besok gue pengen main game yang lain, gue Install uninstall dulu. dulu. Waduh, PR bos. Iya bener. PR banget. Gua aja Emang- sampai nambah satu SSD lagi buat game. Lo kalau mau upgrade satu keping, harganya berapa? Ngupgrade 1 terabyte harganya. Mahal bos. Mahal. Nah lo cuma beli 512 cuy, bisa jadi 1 terabyte, orang ada 2 slot. Ya. Laptop Ini- gaming ini- itu udah masuk laptop gaming itu. Install tapi ini gak masuk akal harganya. Gaming. Gitu. Ya. Kita bahasnya consumer jadi ngeremet ke gaming, sorry ya semua. Gak apa-apa. Itu kan lini consumer juga kan. Ya, karena lo lihat jaket gue kan, I am gamer. Ya belum masuk gua. Oke, habis itu ada apa lagi nih? Ada apa lagi ya? Di consumer lagi ya, balik lagi ya consumer. Ada laptop yang namanya seri Swift, lo tahu? Mhm. Oke, Swift 3 OLED kita ya, dengan baru keluar udah cukup ngagetin ya, walaupun dia cuma one man show sama atau two man show lah sama Swift Edge lah yang layar OLED punya Acer cuma 2 varian. Nah, sekarang mau keluar lagi generasi 13. Oke, dengan segudang manfaatnya lah ya, yang mungkin lo semua tahu, gue gak bisa spill sekarang dulu ya, tapi kalau ke teman-teman sentra boleh lah. Ya. Intinya kita masih berikan opsi upgradable SSD. Swift. SSD-nya 2 slot. Swift. Thin and light tapi upgradable storage karena ada 2 slot SSD. Upgradable storage. Yoi. Yang kemarin kayak SSD-nya bisa juga. Kalau Swift itu kita dimulai generasi 12 tuh bisa semua sekarang. Bisa. Generasi 12 bisa, Dua slot. 2 slot Oke. bisa. Mau bongkar ya? NVMe kan? Hah? NVMe kan? NVMe. Menarik. Itu menarik sih. Cari Swift kita tuh bisa upgradable mulai generasi 12 semuanya. Swift 3 now, Swift Go. Bisa ya? Swift Go yang Ryzen ya. Terus Swift 5 Aerospace, Swift Edge, semua bisa. Itu menarik sih. Oke, itu kan dari yang consumer, lu consumer doang berarti ya? Enggak consumer doang. Ya laptop gaming juga ada lah. Nah, yang selain laptop gaming, lu nggak mau yang ini ya? Apa tuh? Yang komersil? Oke, kalau enggak ya udah. Tapi ini intermezzo dikit ya, nggak apa Iya ya. ya. Buat Sobat Sentra nanyain, banyak yang nanyain soal ini juga nih. Oh, gue baru keingetan ada yang nanya ini kemarin. Apa? TKDN.
TKDN, oke. Lu bisa, nggak tahu lu bisa jawab apa nggak, bisa Oke. bisa sih. Karena Apa kan, tuh? ini pertanyaan dari usernya ya. Oke. Kita sebutin nama orangnya Yanto lah. Oke. Apa emang cuman si Esa doang nih di Indo yang laptopnya memenuhi TKDN? Oke, kalau cuman Acer doang atau enggak jawabannya. Hah? Ada juga, cuman mungkin Oh, gua tahu, yang tapi ada brand-brandnya nggak terlalu terkenal daripada teman-teman gua tahu. kita. Ini kita ngomongin yang brand yang Yang brand yang cukup famous. sering didengar ya. Sering didengar. Sorry bukan. Untuk yang sering didengar ya. Salah ngomong bentar. Mungkin teman-teman tahu lah brand-brand yang cukup besar di Indonesia deh. Brand yang cukup besar di Iyalah. Indonesia ya. Kalau yang brand-brand besar di Indonesia, iya hanya Acer. Ya kan? Hanya Acer. Tapi kalau brand-brand yang mungkin tidak terlalu sering didengar atau tidak Yang lokal familiar, punya itu banyak. lokal punya banyak. Tapi kalau yang brand besar, Acer. Itu salah Acer. satu alasannya kenapa Acer bertahan. Dan akhirnya kita buka manufacturing di Indonesia. Makanya itu yang bikin dia bisa memenuhi TKDN kan. Bisa memenuhi TKDN, kita punya beberapa seri-seri yang sudah memenuhi TKDN. Dan memang itu adalah salah satu persyaratan kan. Ya, Persyaratan untuk di instansi tertentu. betul. Itu juga itu yang hanya emang dia ada Iya. hubungan dengan orang instansi juga karena Oke. dia agak susah bro kalau misalkan gua opsinya ya kan, kalau misalkan yang tadi lu bilang yang lokal punya oke lah itu pasti TKDN ya kan, cuman kalau instansi kan pasti pengennya yang bagus nih, tapi gua mentok sama TKDN. Iya. Opsi gua apa nih selain si Acer? Ada gitu kan. Banyak, kita punya beberapa series ya. Ada laptop Ya, ya. Laptop kita ada Travelmate ya. Terus extensionnya belum masuk. masuk ya. Masuk ya? Terus ada PC ya. Veritan. Oh iya. PC ada Veritan. Monitor juga kayaknya baru-baru ini deh kalau monitor ya. Gue belum hafal banget kalau untuk monitornya. Terus ada lagi yang namanya proyektor. Iya. Itu paling banyak itu saya juga. Proyektor sih. paling Pokoknya banyak ya. Notebook sama proyektor. Iya. Ya sama PC lah satu lagi. Jadi kalau penontonnya ada bapak-bapak ibu-ibu guru di sini ya. Kalau cari monitor proyektor TKDN, Acer punya Kalau bapak yang X1. BUMN, X1 namanya. X1. Proyektor Acer ya? X1. Ya, yang di BUMN Iya, iya. boleh langsung hubungin kita aja, ntar dihubungin ke tim proyeknya. Iya. Kita punya barang-barang yang memenuhi TKDN nih, jadi nggak bingung juga kalau misalkan besok mau nyari milihnya apa nih selain yang lokal punya. Ada Acer. Ada Acer. Gue kemana nih? Banyak. Apa kameranya tinggal Tinggal. Udah terlalu panas. Oh gitu ya? Waduh. Oh gitu ya. Terlalu lama kita berbicara kayaknya nih Om. Ya kita kalau ngobrol selalu lama ya. Itu ngobrol panjang lebar cuy. Kalau nggak diudahin sama Firman datang nih. Firman datang. Habis meeting dia di luar tadi. Lu lama banget meeting sejam. Iya. Wah, bukan main deh, sibuk. Mungkin ini sebagai closingan juga ya. Oke. Ini udah mau keluar asap soalnya. Tadi kan kalau gue udah nanya kenapa user harus milih Acer, terus lu udah patahin stigma masyarakat tentang yang agak cepat rusak atau Iya. apa hal cepat rusak itu Ya. Ingat ya Black Campaign itu. black campaign. Itu asli itu black campaign. Nah, gue pengen lu apa ya summary-in lah, maksudnya di conclusion-nya untuk sekali lagi meyakinkan customer harus pilih Acer. Kenapa ya? Oke, singkatnya gini. Teman-teman coba tanya ayah. Mama kalian. Kenapa tiba-tiba? Enggak, sorry. Enggak, maksudnya kita lihat dari balik lagi ke belakang Iya. ya. Gimana baiknya Acer, gimana bagusnya produk-produk Acer. Itu kalau mau lihat dari historinya, oke? Terus kedua, balik lagi ke 4T yang tadi gue bilang kan, terlengkap, terbaik, teruji dan terjamin. Betul, hafal loh. Apaan? Iya. Lu- Gue ngetes loh, keren. Itu salah satu cara gue untuk minta gimmick. Iya, itu ya dengan detail-detail yang tadi udah disampaikan di awal. Kalau misalkan mau nonton lagi, back aja di bagian awal ya. Terus soal kenapa harus beli Acer ya? Ya
tadi lo aja sampai kaget kan, harga murah kok, fiturnya banyak banget ya kan. Ini juga kok bisa Type-C-nya bisa di-charge, bisa nge-charge laptop pakai chargeran Type-C. Kita ngembangin fitur tuh bukan fitur yang nggak berguna ya, justru fitur yang sebenarnya sangat-sangat fungsional banget, sangat-sangat berguna banget, berfungsi banget untuk kebutuhan sehari-hari, karena kita tahu oh ternyata user itu butuh sesuatu hal yang sifat urgent yang nggak kepikiran di kompetitor atau di kawan-kawan kita yang lain gitu. Kita kasih di situ. Terus laptop gaming tadi yang gue spill, gila kan? Fingerprint, port type Thunderbolt, itu menarik banget sih tuh. performa oke kan? Itu kalau masuk fix sih itu bener kata lu, kacang goreng itu pasti. Kacang goreng. Murah banget emang. Oke, berarti tadi conclusion dari Januar. Iya. Kenapa user harus milih Acer? Jadi buat teman-teman yang Sobat Sentral yang mau beli Acer, jadi udah nggak perlu ragu lagi. Udah denger 4T tadi kan, kayak ini loh apa? Membasmi jentik nyamuk. Itu 3M om. 3M ya, ini 4T. Sama kita mau infoin juga buat Sobat Sentral, ini mungkin di akhir agak telat dikit ya kita infoinnya ya. Kalau Sobat Sentral mau beli laptop Acer ya kan di Sentral Komputer, bisa cek di online kita di Tokopedia, ntar linknya taruh di bawah ya Wak ya, di deskripsi. Ntar ada semua produk Acer kan bisa Sobat Sentral lihat di Tokopedia kita. Ada cashbacknya tuh lagi gede banget tuh. Iya, banyak promonya. Pokoknya up to 2 juta sih. Iya benar, up to 2 juta. Gue taunya sih Sentral kalau ngasih barang tuh kalau di marketplace gila promonya sih. Iya kan, promonya mantap kan. Nah ini kalau video ini udah dirilis, ini pasti masih masuk juga jadwalnya nih. Kita ada booth di PRJ, ya kan, di hall D2 nomor 67. Nih lu pasti harus bisa ngejar nih sampai editingnya, jangan sampai kelar PRJ lu baru munculin nih. Itu lebih gawat lagi. Kalau promo mungkin bisa perpanjang. Kalau PRJ nggak bisa perpanjang masalahnya. Udah kelar tanggal 16 kelar gitu kan. Iya. Ya, seenggaknya orang tahu kalau kita pernah ada di pernah ada di PRJ, ada bekasnya. Jadi di hall D2 nomor 67, kalau mau lihat displaynya Acer, mungkin kalau di online aduh harganya oke sih, cuman pengen lihat langsung barangnya nih, pengen lihat displaynya, pengen ini dulu rasa keyboardnya, layarnya, ini juga ada di sana. Jadi kalau misalkan mau lihat langsung barangnya, bisa langsung samperin aja booth kita di hall D2 nomor 67. Promonya juga berjalan juga di sana. Payment juga bisa lewat Tokopedia, bisa lewat yang lain-lain juga bisa. Iya. Dan sebenarnya juga kalau mau ngeliat langsung gampang kok, Sentral cabangnya banyak. Nah, cabang kita so far memang masih di Jabodetabek, cuman ada di Jakarta ada. Serang juga ada kan kalau nggak salah. Di Serang ada, di Bogor ada, di Karawang juga ada. Karawang ada, dan Jabodetabek pastinya ada. Jakarta, Bekasi ada lah ya. Iya, terutama mal-mal besar ada ya. Mal besar ada di Mangga 2, terus di Ambassador juga ada. Ambassador. Kita baru reopening lagi yang di Mang Arta Gading. Itu gede banget tempatnya. Arta Gading. Itu baru reopening lagi, jadi ya itu pindah dari atas ke bawah sih. Cuman tuh gedenya bukan main tempatnya. Pokoknya masih banyak promo-promo menarik. Kalau misalkan datang langsung ke yang di PRJ boleh, yang di cabang boleh, di online juga boleh. Jadi langsung check out aja, dicek aja lah. Tinggal bilang aja mau lihat laptop yang ada di videonya Om Kevin. Nah, mau lihat yang ini nih, yang spin Aspire 3 spin yang harganya under 10 itu tuh. Atau bilang gini, mau beli laptop yang brandnya dipakai sama Om Kevin pakai Acer soalnya. Coba Om Kevin pakai mana yang Nitro kemarin? Nggak jadi, udah ganti Helios. Udah ganti Helios. Tapi kalau misalkan mau lihat, nah kita juga lagi ada promo tuh yang Nitronya tuh. Ini khusus di Sentral Komputer nih, ini nggak apa dong. Kalau beli di platform manapun, mau beli di toko, mau beli di PRJ, mau beli di online, beli Nitro 5 yang pakai prosesor i5 ya, itu dapat free printer. Gue lupa di mereknya Canon ya. Printernya? Canon kan? Canon. Word printernya tuh 1 juta kalau nggak salah. Gue nggak tahu sih malah kalau harga printernya. Gue belum lihat fisik printer, yang jelas ada promo itu di Sentral. Printernya bukan printer ini ya, bukan grayscale, bukan ini ya, bukan hitam putih ya. Itu fax aja. Ini yang ada warnanya juga, jadi ya
black RGB lah, RGB lagi black ini. Ya, printer full Ya, printer color. full color lah. Ya. Jadi beli laptop Nitro i5 dapat langsung si printernya. Di manapun dapat. Jadi tinggal bilang aja saya di Nitro 5 yang seri ini. Langsung kita kasih free printernya, langsung bawa pulang. Apalagi kalau di PRJ lo niatnya cuma bawa satu kardus jadi bawa dua. Jadi 2 ya. Salah sendiri beli Acer. Oh. Tapi itu cukup menarik Banyak promonya kan? di booth PRJ itu yang paling menarik karena nggak ada yang punya. Ada lagi yang ini Januar mungkin pesan-pesan buat selain tadi kan udah conclusion, Oke. pesan-pesan buat sobat sentral. Pesan-pesan buat sobat sentral ya. Pusing. Ya. Pesan-pesan buat Beli laptop nggak usah mikir-mikir mau laptop apa. Om Kevin aja pakai Acer. Udah itu aja. Hostnya aja pakai Acer gitu Saya kan. pakai Acer kok. Bolak-balik pakai brand ini, Iya. brand itu, ujung-ujungnya Kevin brandnya cinta Acer. Iya. Oke, itu menarik sih. Oke, paling kita closingin kali ya. Closingin Thank you aja. banyak Om Januar udah Oke, sama-sama Om Kevin. udah datang ke podcast ini, udah jadi pionir juga buat podcastnya nih. Oke. Kan yang tadi kita bilang di awal, ini salah satu pencetusnya podcast sentral ya kan. Apa podcast sentral? Apa podcast sentral. Nih ntar mungkin di studio baru ada masuk ini Wall of Fame Us. Ada foto gue ya. dibarengin dengan Enggak, di sini lah. Jadi setiap ada podcast ya kan? harusnya kalau Ada foto gue ya. yang udah Kalau ada podcast tempel yang sini itu Om. tempel sini ya Benar, keren. gitu ya, Keren. tapi warnanya hitam putih kayak orang udah mati. Jangan. Jangan dong. Nanti ya di episode berikutnya tadi kan kita udah sempat mention i3 yang N series, nanti di podcast episode 3 bintang tamunya dari Intel. Ya, yang tadi namanya disensor kan? Disensor, Bisa ya kan? dihubungin. Iya. Oke, nanti di episode 3 ada beliau. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi soal Intel N305 itu yang dipakai di Aspire 3 Spin Iya. ini. Jadi buat sobat center jangan lupa seperti yang tadi kita bilang, ingat laptop, ingat Acer, ingat sentra komputer juga. Jadi pantengin terus sosial media kita juga ada Instagram @sentralkomputer, ada YouTube juga ya. Ini kan kayaknya YouTube ya. Iya. Pasti ada dong. TikTok juga kita ada juga ya. Nanti kita bakal ada live juga. Mau live TikTok lu? Terserah. Joget. Oh ya, Iya. jangan. Kalau dapat gift enggak apa-apa. Iya, kalau dapat gift enggak apa-apa. Disawer gitu ya. Tapi rose semua. Kagak ada yang mahal-mahalnya. Ntar live-nya sambil mandi lumpur. Sekarang udah nggak gitu. Udah nggak gitu sekarang. Apa ya? Oh, balon cuy. Dipotong meledak. Oh, iya. Sumpah itu makin sini makin kreatif loh. Iya. Kita sebutnya rekreatif ya. Kreatif. Kita habis ini bikin kalau misalkan gift-nya yang paus atau yang mobil kita banting laptopnya. Iya. Ya. Jangan sih. Jangan. Worth it nggak? Enggak worth it. Sebanding nggak sih kalau kita Singa banting? aja 3,5 juta kan? Apa? Singa 3,5 juta kan? Singa 3,5 juta. Iya. Berarti 10 singa satu kali banting laptop. Gue nggak tahu konversinya ke kita berapa. Ya nggak setengahnya lah. Konversi ke kitanya lah 30% paling. Ah sumpah lu. Ya nggak tahu deh. Ya sorry ya kita jadi ngobrolin hal lain. Kita kalau ngobrol emang begini kalau nongkrong. Apa? Ini justru di podcast santai yang Gue kurang tahu sih. Cuman kurang lebih mungkin segitu kali. Mungkin. Takut gue ngomongin ntar. Oke, sekian dulu podcast episode kedua. Gue Bang Eser. iya sorry. Disclaimer dulu. Maaf kalau ada yang tahu. Kita cuma mengada-ngada kok. Takutnya gue salah hitung ya. Coba Sorry ya. diklarifikasi untuk para konten kreatornya platform tersebut. Benar nggak 30%? Nggak tahu ya, nggak tahu saya. Saya nggak Gue tahu. belum Benar pernah nggak tahu. joget juga sih soalnya di TikTok. Nggak tahu. Gue juga nggak main TikTok. Gue cuman ya ngeliat berita emang update sih di sana. Oke. Update banget. Ada yang viral orang kecelakaan ya kan? Sering. Oh, algoritma lu jelek tuh. Agak gore gitu. Algoritma lah yang joget-joget soalnya. Iya. Aduh. Algoritma gue yang Oke. Sebelum makin rusak obrolan kita closing dulu episode 2 ini. Jangan lupa tonton terus podcastnya. Kalau menarik ya kita akan bikin episode berikutnya 3, 4, 5. 4 kita skip kali ya. Angka nggak bagus soalnya jadi 3 sama 5.
kayak lantai di gedung Terus 3A ya. Nah, ya kan. Ntar, berarti yang keempat siapa nih? Hah? Mati gue abis itu ya. Kita bikin ini ya episode 3A ya. Jangan bikin episode 4 ya. Berarti angka 13 juga enggak ada angka 13. Nggak ada. Nggak ada. 13, 14 juga nggak ada. Oh, iya. Oh, feng shui-nya ya. Feng Shui-nya cuy kita bikin kayak gedung sumpah. Jadi episode 3, 3A ya. Oke ya. Oke dong. Kita bikin aja. Jangan lupa nama podcastnya apaan? Nah, itu juga lagi kita pikirin. Pak. Iya. Apa nih? Nanti mungkin Butuh muncul. upgrade. Ya kan? Oh Ngomongin ini iya. kan? Butuh upgrade atau apa? Terima kasih. Ini Atau ide. bukaannya tambahan pakai slogan mirip kayak gue. Sentra sama siapa? Sentra sama Acer. Ya enggak? Pas besok sentra sama siapa? Sentra sama ini, sentra sama itu. Ya enggak? Tuh kan ini lagi typing juga masih ada inputan. Keren juga. tuh. Berarti BU Pak. Pembuat pembukaan Podcast sentra. BU. Butuh upgrade. Nah, Bikin footage habis ini ya. apa tuh? Ntar habis ini closing. Oh iya. Sentra sama siapa? Sentra sama Acer. Sama Acer. Yes. Iya, sekarang kita lagi mau podcast kan? Podcast sama siapa nih? Sentra sama siapa? Sentra sama Acer. Itu boleh di podcast berikutnya. Atau butuh upgrade? Ya, lu pikirin aja lah. Oke. Itu menarik, itu butuh upgrade tuh. Butuh upgrade ya. BU. Bingung. Segala-galanya. Cemerlang ya. Jangan lupa ya foto gue pasti. Iya. Lo ukurannya gedean dikit lah. Oh, ini 2 cm. dapat adsense bisa-bisa Wah. dapat kan. Jangan, muka gue jadi brand soalnya. Yoi. Ntar Nah, kena ini Kalau red flag. kena ini dolar kuning. Tapi kalau mau ngomongin soal AdSense bagi-bagi sama dia mesti ngomong dulu sama ibu. Iya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Nanti Januar bakal kita undang lagi. Mungkin kita akan collabin Januar sama Brand lain. Giga Brand. Nggak mungkin brand lain. Maksudnya Jangan. bukan brand lain tuh. Nanti kita berdebat. Maksudnya yang ini boleh nih. Nah, Nih, ini ya. boleh. Ya kita bisa kayak sama yang kayak lagi. udah-udah kan kita juga pernah sama Intel sama AMD, ya kan? Sama Microsoft juga Ya, bisa maksudnya kan. Ini aja Acer sama Intel atau Acer sama AMD boleh. Ya, jangan Acer sama juga dong. Sama kawan aja tadi. Sama Sensor lagi. Gak mungkin sama dong. Mulutnya jangan lupa ditutup ya, Acer Central. Iya. Oke, sampai ketemu di thank you ya. Thank you Ya, banyak sip. ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Episode 3 bareng Intel. Oke. Jangan lupa like Oke. ke sini. Like, share, and subscribe ya. Share juga boleh, subscribe jangan lupa, komen kalau misalkan pengen episode berikutnya setelah sama Intel mau sama siapa, mungkin brand-brand lain, mungkin sama yang bukan orang. Sama satu lagi Om, gue ngasih pesan boleh. Video ini rilis, kalian boleh kasih pertanyaan buat next videonya. Boleh, Ketika boleh, kita live dan pertanyaan kalian kita collect, itu yang dapat gift dari Acer. Nah, kita masih ada 3 kaos ya. Iya. Kita masih ada 3 kaos, jadi bisa langsung di komen aja. Nanti kita masukin sosial medianya Sentral di Instagram. Nanti kita bakal highlight pertanyaannya. Nanti kita masukin langsung dapat kaos dari kaosnya kayak gitu tuh. Coba tolong dibuka dulu bajunya. Oke, sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Thank you Sobat Sentral. Oke, thank you semua episode. Thank you. Ingat Sentral, ingat Acer. Ingat komputer, ingat Ingat laptop, laptop, ingat ingat Acer, Acer, ingat ingat Sentral Sentral. komputer.